Ya, Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya bahwa rapat ini sebenarnya sambil kita menunggu ya, Pak, merupakan sebuah rapat yang apa namanya diharapkan bisa menjadi bukti gitu loh, yang apa namanya bahwa perkumpulan asosiasi teologi, teologi dan pak ini memang eh, ada yang mendirikannya. Sebenarnya sudah ada dari tahun lalu begitu. Tapi kemudian karena mungkin administrasinya kurang lengkap, dalam arti kata eh, persyaratan yang diminta notaris kurang lengkap, maka mereka minta apa namanya isi dilengkapi. Ya, memang kemudian saya menawarkan bagaimana kalau kami buat saja acara ini, gitu ya, walaupun sudah ada pengurus awalnya begitu. Dan mereka mengatakan ya bagus begitu, seperti itu ya. Jadi dengan demikian nantinya kita akan menyerahkan yang hadir ini yang setuju berdirinya apa prodi teologi dan pak ini ya, untuk dinotaskan. Jadi dia merupakan sebuah perkumpulan ya, perkumpulan. Dia bukan sebuah yayasan tapi sebuah perkumpulan Bapak Ibu. Sehingga dengan demikian ya namanya juga perkumpulan ya harusnya juga apa non profit begitu ya. Nah, ini kan untuk menentukan badan hukum tersebut. Apalagi kemudian geraknya ini kan menjadi penting ya di tengah-tengah masa transisi ini 2 tahun ya untuk penyederhanaan kurikulum. Maka siapa yang mau peduli dengan penyesuaian kurikulum yang tinggal 2 tahun ini ya sebenarnya sih apa sudah banyak lembaga-lembaga yang berteriak bahwa terjadi penurunan kualitas ya dapat juga pendidikan tinggi keagamaan Kristen gitu ya atau pendidikan Kristen begitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah bukan kita meratapi terus tetapi kita harusnya mencari peluang-peluang ini untuk membuat terobosan memperbaikinya. Saya percaya yang hadir saat ini juga adalah orang-orang yang peduli dengan pendidikan tinggi agama Kristen. Kita sebutnya pendidikan tinggi apa teologi atau pendidikan tinggi keagamaan Kristen ya PPKK gitu ya. Karena itu ya merupakan undang-undang PMA yang dinyatakan pada tahun 2020 yang menjelaskan bagaimana perubahan-perubahan dari sekolah tinggi menjadi institut dan menjadi universitas. Jadi kalau nanti pendidikan-pendidikan tinggi itu akan berkembang menjadi institut dan universitas, maka otomatis mereka akan mengembangkan prodi-prodinya. Utamanya adalah prodi teologi dan pak. Jadi kalau prodi teologi dan pak itu ada bisa 5 prodi, satu, dua, ketiga itu bisa menjadi itu nanti ya 5 prodi ataupun 3 fakultas gitu ya. Begitu. Ini kan perjuangan-perjuangan yang sedang kita usahakan, tetapi lebih dari itu adalah kualitasnya gitu loh, secara terutama kurikulum. Ya, memang sudah ada yang mendaftar ya. Kalau laporan dari sekretaris, berapa Pak sekretaris ini yang melaporkan dulu sebelum kita mulai dulu? Gimana Pak? Pak Togardo silakan melaporkannya. Iya, selamat sore teman-teman semua. Ini saya lihat lagi catatan saya di ini. Kira-kira semuanya itu eh, kalau saya mata saya nggak silap itu angka 30, 30. Ini terdiri dari hampir 27 STT yang berlainan dan ada juga perorangan ya, seperti Ibu Ita perorangan tapi dia pengamat dan juga pencinta lah dari ini ya. Lalu kalau saya bisa sekaligus ini saya coba lihat ya. Uh, 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 30 yaitu Pak Edwin yang belum ada, Ibu Lena sudah ada, Sapelola belum ada, Ibu Froli sudah ada, Ibu Ita sudah ada, Pak Eko belum ada, Pak Eko Wahyu STBI belum ada, lalu Pak Antoni Huta Barat sudah ada, Ibu Wahyurini sudah ada. Oh, saya kira Ibu Yunita, sorry. Ah, lalu Pak Asido, Pasar Ibu sudah belum ada. Pak Febriaman tadi sudah ada, tapi dia keluar lagi. Lalu Pak Saragi atau Ibu Saragi ini Diani.
lalu Pak Pardo Simbolon tadi sudah ada, lalu Pak Sulistyo Samuel, Pak Sulistyo belum ada, lalu Pak Tiro dari I3, Pak Tiro belum ada, Pak Kalib, Pak Kalib dari STT Borneo belum ada, lalu Pak Deminianus sudah ada tadi ya, Pak Deminianus. Oke, dan dia malah paling pertama tadi Pak Deminianus sama sore. Oh iya, bagaimana Sun Sapat? Ya, Teman lama nih. Pak Apa Basti kabar Pak ya. Dimianus? Pak Dokter Dimianus Malawau. Oh, Oh, apa belum. tidak apa? Mungkin lagi. Oke. Ya, ya, Pak Bahtiar, eh, ya. Pak Markus, tadi Pak Bahtiar sudah ada. Selamat sore Ibu Pak Deborah Bahtiar. Pujiwati ya, BSPT. Juga di Bekasi ya. Apa namanya? Pak, Ya, Pak Sukses Tony. ya. Oke. Nah, Pak Pak Tony Tony, sudah ada. Surabaya ya. Ya, Oke. prodi misiologi ya Pak. Ini tapi ya puji Tuhan. Dan Ibu, teologi dan itu dan apa? Dan oh, oh, psikologi. Oke. Terus berapa? tercatatnya. Ibu Herling, ini Ibu Herling atau Pak Herling ya. Eh, lalu Ibu Herling Bulahari, teologi dari Semarang. STT ya, Kadesi Bogor ya, tapi Kadesi Bogor. Lalu yang terakhir adalah Ibu Rosiana Purba, Ibu Rosiana Purba. Nah, dari uh, Prodipak, dari STT Kataros. Ini ada Ibu Deborah, udah catat Pak. Ibu Deborah Ibu, Pujiwati ini dari ini, Ibu Deborah. ya dari STT Susu Bros. Oke, Tadi Ibu Asti keluar, Ibu Asti dari itu apa? Nah, ada. Ibu Asti dari eh, apa namanya? STT Peruso. Sinergio, STT Sinergio. Oh, Sinergios. oke. Sorry. Ya. Sinergios. Selamat sore Pak, Aduh. maaf agak terlambat. Ya, ya. Deborah, Ibu Deborah dari apa? STT Kruso Pak. Oh, Crusoe. Iya, ya. Ya, Waduh. dari STT. Minta maaf ini, Bu. Namanya, Ya, kalau banyak nama STT jadi pusing. Baik, terima kasih, Bu. Terima Ya. kasih. ya, makasih Pak. Saya catat tambahan ya Ibu Deborah dan Ibu Asti ya. Terima kasih. Selamat sore semua. Saya kira itu dengan tambah ini 30 ya tercatat 30 di sini di Google Form. Terima kasih semuanya. Sementara kita nunggu apakah kita mau langsung sementara mereka join nanti atau Saya silakan. pikir kita mulai aja kali, Pak Tegar. Gimana, Pak Oke, Tegar? Kita mulai siap. dengan doa, nanti mereka menyusul begitu ya. Oke, siap. Gimana? Silakan, Pak Tegar. Oke, kita akan buka rapat ini dengan nama Tuhan ya. Kiranya Tuhan menolong kita, menyertai kita untuk menuju satu hasil dan juga keputusan yang baik dan diridhoinya. Terima kasih untuk semuanya yang belum sempat tersebut tadi karena terlewat dari bacaan saya yang kelihatan. Kita akan buka dalam doa karena itu tadi sudah ada Pak Philip di depan saya, Pak Philip Manurung. Bisakah memimpin kita dalam doa pembukaan ini? Silakan. Baik, terima kasih, Amang. Mari Bapak Ibu sekalian kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami layak untuk memuji dan meninggikan nama-Mu senantiasa, dan senantiasa mengucap syukur oleh karena karya keselamatan yang Kau nyatakan di dalam Kristus Yesus. Dan pada hari ini kami juga layak untuk mengucap syukur pertemuan yang akan diselenggarakan dari hati yang mau digerakkan untuk rapat pendirian dari Asprotepak yang diinisiasi, Engkau yang mengizinkan semua ini terjadi, dan Engkau juga yang telah memberkati koneksi internet, sehingga meski kami terpisahkan di antara berbagai pulau dan tempat yang berbeda, tetapi kami bisa mengarahkan, menyatukan hati kami untuk
suatu kesepakatan ini yang telah mendapatkan rahmat daripadamu. Pimpinlah pembicaraan kami, percakapan kami, diskusi kami, dan keputusan-keputusan yang mungkin akan kami ambil pada sore hari ini, agar kiranya itu semua pada akhirnya memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau menyertai pembicara yang akan menyampaikan apapun yang telah ditaruh di dalam hatinya, supaya kami semua Tuhan boleh terus diikat dalam kesepakatan ini. Beri kepada kami kekuatan, hikmat, dan terus Tuhan pelihara koneksi internet ini supaya tidak terjadi misunderstanding, melainkan suatu kesepakatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan seluruh doa dan ucapan syukur ini. Amin. Amin. Terima kasih Pak Philip. Sama-sama. Nah, sebelum saya kasih lagi, tadi Bang sudah ada pendahuluan dari Pak Binsar di luar ini ya, di luar ya prawacana. Saya mau membacakan empat agenda kita yang faktanya memang diminta oleh notaris ya untuk kita bisa ini apa namanya membuat ini menjadi satu perkumpulan berbadan hukum. Nah, kalau saya bacakan di sini dari empat butir itu adalah kita akan melihat itu agendanya adalah butir pertama penetapan pendirian perkumpulan. Nanti akan dijelaskan ini oleh Pak Binsar sekaligus untuk itu. Lalu penetapan domisili dan jangka waktu perkumpulan. Ini domisili ini kali sekretariat kali ya. Lalu yang ketiga adalah penetapan pengawas perkumpulan. Makanya di dalam Google Form itu kita lihatin kita mau lihat bagaimana interest itu juga. Lalu penetapan pengurus perkumpulan ini juga sedikit banyak sudah kita jaring lah ya, biar tidak terlalu kosong atau nanti juga mungkin ada tambahan itu silakan. Dan inilah empat yang akan kita bicarakan. Saya akan langsung saja biar Pak Binsar yang akan meneruskan ini keempat butir ini. Saya persilakan untuk langsung saja. Terima kasih Pak Dr. Tegardo, ya, Pak Taris ya. Baik Bapak Ibu, Asosiasi Program Studi Teologi dan Pendidikan Agama Kristen ini sebenarnya didirikan pada tahun yang lalu. Tapi pada awal berdirinya, dia belum berbadan hukum. Tetapi memang dari awal diharapkan ataupun diinginkan dia menjadi berbadan hukum. Tetapi prosesnya memang berlangsung lumayan lama dengan kesibukan yang ada. Sebelumnya saya ingin menjelaskan kenapa asosiasi ini dihadirkan. Sebenarnya asosiasi ini dihadirkan, ada usulan dari asesor senior ya, dari Bapak Daniel Wamara pada waktu itu. Kebetulan saya kan pernah menjadi ketua bidang penelitian di Perkumpulan Dosen dan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia. Dan kemudian beliau juga tahu bahwa saya memang menjadi salah satu narasumber dalam perumusan kurikulum ketika pada awalnya kurikulum di Dirjen Bimas Kristen. Kemudian pada waktu itu beliau menyarankan supaya ada usulan dari asosiasi program studi terkait juknis ya dari Dirjen Bimas Kristen tentang kurikulum berbasis KKNI. Nah, kemudian memang kita diminta untuk berkumpul membentuk itu karena yang berhak memberikan atau merekomendasikan mata kuliah wajib kepada untuk pendidikan tinggi teologi dan PAK itu adalah asosiasi. Dan kita bisa mengusulkannya kepada Dirjen Bimas Kristen. Nah, kemudian karena perjalanan cukup panjang begitu, kita sudah memberikan banyak kontribusi ya. Nah, yaitu mengadakan seminar-seminar, workshop mengenai kurikulum, bahkan sampai kepada penelitian, karena memang tujuannya tridharma. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu, ternyata kita belum berhasil menentukan badan hukumnya. Awalnya adalah ingin menjadi yayasan. Tapi ketika menjadi yayasan, itu kan agak berbeda badan hukumnya dengan perkumpulan. Padahal asosiasi itu kan perkumpulan. Jadi kita mau konsisten di perkumpulan begitu ya.
walaupun bisa saja yayasan. Dan kemudian juga kalau yayasan kan nanti ada persoalan banyak sekali. Nah, itu menjadi perdebatan antara pimpinan. Memang kita pernah mengurus menjadi yayasan, tetapi belum ada kesepakatan. Jadi artinya singkatnya adalah perkumpulan atau asosiasi ini sudah dibentuk, tetapi kemudian masih merumuskan badan hukumnya. Awalnya adalah tetap dalam perhimpunan, tetapi kemudian pada waktu itu kita belum mengerti juga pada waktu pendaftaran di AHU ya. Kemudian kita akhirnya diarahkan menjadi apa namanya yayasan. Tetapi ketika kita mengurus dalam pembentuk yayasan itu ternyata prosesnya cukup panjang juga, masih banyak apa perdebatan-perdebatan juga, dan kemudian karena yang didaulat ya untuk menjadi ketua umum dari asosiasi adalah saya, kemudian saya juga berinisiatif untuk kembali kepada apa namanya tujuan awal, yaitu adalah perkumpulan. Tapi perkumpulan yang berbadan hukum. Kenapa perkumpulan yang berbadan hukum? Karena kita kalau ingin bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintahan juga harus ada lembaga hukum. Yang kedua, yang akan merekomendasi nanti lembaga-lembaga akreditasi adalah juga asosiasi, asosiasi yang berbadan hukum. Karena itu kita mesti memiliki badan hukum. Nah, kemudian saya berinisiatif mendaftarkan nama badan hukum ini. Ya. Pertama saya daftarkan ada di Aspek Kepak begitu. Judulnya, singkatannya, Asosiasi Program Studi Teologi dan Pendidikan Agama Kristen. Tapi kemudian memang dari notaris mengatakan dan mereka dari yang mengajukan nama ya. Pertama kan saya memberi voucher ya untuk apa namanya pengajuan nama. Kemudian pengajuan nama itu diajukan oleh notaris. Dan notaris meminta sebenarnya kegiatan apa namanya beberapa hal. Yang pertama mengenai apa namanya sampai berapa lama asosiasi ini berdiri. Kemudian kantor pusatnya di mana? Itu dia. Kemudian pengawasnya siapa? Dan kemudian juga pengurusnya siapa? Ya. Nah, untuk apa namanya pendirinya juga siapa? Kemudian memang kita berharap karena ini memang dorongannya dari STT. Jadi waktu sebelum terbentuk ini kita ada pertemuan ketua-ketua STT. Ketua STT, kemudian ataupun perwakilan dari STT dan kemudian terbentuklah yang namanya asosiasi program studi ini. Dan ini sudah berjalan 1 tahun begitu ya. Meskipun ya apa namanya jalannya tidak terlalu aktif sekali dengan banyak kesibukan. Tetapi mengingat kondisi pendidikan tinggi juga saat ini membutuhkan sebenarnya asosiasi, maka kami mengajukan diri untuk mengurus badan hukumnya supaya bisa bergerak lebih bebas gitu dan juga memiliki dasar legalitas yang jelas ya. Nah, karena ini juga kan kita juga perlu ada pengawasan. Dan memang yang pertama adalah bahwa pengawas itu waktu itu kita tetapkan adalah Dr. Daniel Nuhamara dan juga Dr. Audita, mantan Dirjen Lima Kristen begitu ya, yang menjadi pengawas. Dan kemudian memang belum mendapat tambah lagi dan kepengurusnya adalah yang menjadi pengurus adalah yang awal itu adalah saya sebagai ketua umum, kemudian ada sekretarisnya yaitu Dr. Togarus Siburian, ada wakil ketua 1 ya, itu apa namanya wakil ketua Pak Alvin Siombing ya, dan kemudian juga Pak Adop ya bukan, dan kemudian ada bendahara itu Pak Tony hari ini tidak hadir ya. Kemudian ada juga Ibu Lena Christian ya Nanggolanya yang jadi wakil bendahara kedua. Dan kemudian ada beberapa yang menjadi namanya apa namanya bidang-bidang begitu ya yang kita akan sebutkan. Jadi memang pada hari ini ya yang diharapkan adalah dukungan dari Bapak Ibu semuanya yang ingin betul-betul mendukung hadirnya perkumpulan ini. Sehingga dengan demikian ada beberapa yang kita undang juga dari STT-STT lain ya, seperti kita undang dari STT-STT yang apa namanya bukan hanya dari Jakarta, Jabodetabek, tapi juga ada yang dari luar ya, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sumba gitu ya, ada juga ya tempat-tempat yang lain begitu ya. Nah dengan demikian kita minta Bapak Ibu memberikan
pernyataan ya kehadiran di tempat ini, pendaftaran melalui Google Scholar, dan data-data Bapak Ibu juga memberikan KTP serta tanda tangan sebagai menyetujui atau mendukung pendirian ini. Ya, kita bisa dianggap seperti itu. Dan kemudian juga bisa menerima pengurus yang ada. Memang sebenarnya Timba akan mengadakan remajaan pengurus karena ya mungkin tidak terlalu aktif pada tahun lalu beberapa, maka kemudian kita juga undang berkali-kali. Nah, setelah pengurusan ini, maka direncanakan akan ada pertemuan nasional. Gitu. Jadi pertemuan ini akan berlanjut kepada pertemuan nasional. Jadi ada Dewan Pengurus Pusatnya, ada pengurus di daerah-daerah, gitu ya. Ada daerah-daerah sehingga dengan demikian bisa ada yang mengkoordinir begitu. Dengan demikian kita tidak harus pengurus nasional ini harus pergi keliling-keliling, tetapi juga ada perwakilan-perwakilan. Sehingga nanti mereka bisa menjadi ada yang menjadi koordinator lah, sekretariat. Jadi di setiap daerah provinsi itu ada sekretariat daerahnya yang akan juga bisa berkumpul. Secara khusus bidangnya adalah mengenai program studi teologi ya dan pendidikan agama Kristen. Kita tidak membicarakan terlalu jauh seperti masalah-masalah yang tidak terkait dengan Tridharma Pendidikan Tinggi, tetapi lebih kepada Tridharma Pendidikan Tinggi, yaitu pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, seperti itu. Kira-kira itulah gambaran besar yang kita ingin tetapkan pada hari ini. Ya, kalau Bapak Ibu semuanya menyetujui mendukungnya, sekali lagi dalam pernyataan ini bisa dibuatkan di dalam tulisan di Google Form yang sudah Bapak Ibu berikan. Seperti itu. Nah, dan hari ini kami menjelaskan mengapa ada pertemuan ini. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu ada ingin bertanya atau ingin menambahkan hal lain, silakan supaya menjadi jelas. Dan kami berharap karena program studi teologi dan pak ini memang bukan milik saya dan bukan milik pengurus begitu ya. Namanya juga perkumpulan begitu ya. Maka Bapak Ibu bisa memberikan masukan ataupun juga hal-hal lain. Dan paling tidak hari ini ya ada sebuah pernyataan yang kita akan berikan kepada notaris bahwa perkumpulan ini didukung oleh pendidikan tinggi teologi yang mengharapkan kehadiran tersebut. Nah, setelah diadakan di notaris, kita akan mengadakan pemilihan pengurus untuk secara nasional ya. Ini kan per daerah seperti itu secara nasional. Sekarang kita hanya sementara ada anggaran dasarnya sudah kita punya juga, dan kemudian kita menentukan pengurus baru, kemudian penasihatnya sudah ada, dan kemudian juga jangka waktunya. Kalau jangka waktunya memang tidak ditentukan seperti itu. Karena memang program studi teologi kan dan ini kita tidak tahu kapan berhentinya. Pasti mungkin sampai akhir zaman begitu. Jadi tidak akan ditentukan kapan berakhirnya seperti itu. Nah, kira-kira demikian yang saya bisa jelaskan kepada Bapak Ibu. Apakah ada tanggapan atau pandangan-pandangan yang lain? Ya, seperti itu. Apakah ada yang tidak setuju? Ya, ketika diundang menjadi hadir di tempat ini untuk memberikan dukungan ya terhadap berdirinya perkumpulan program studi teologi dan pendidikan agama Kristen. Silakan saya kembalikan kepada Pak Togardo. Mute Pak Togardo. Oke, terima kasih Pak Binsar. Ya, teman-teman tadi setelah dikasih tahu oleh Pak Binsar itu bagaimana posisi kita, lalu juga tujuan kita, motif kita juga sudah jelas. Kita mau memajukan ini ya, pendidikan Kristen, sekolah tinggi dan sebagainya. Nah, itu kita mau mau menyatakan bersama dulu ya, semua mendukung ini bersama. Tapi kalaupun ada yang masih ini, silakan dulu nih, nanti biar kita bisa melihatnya juga kalau memang. Iya. Shalom, Pak Togardo. Ya, silakan Bu Asti langsung. Iya, shalom Pak Dr. Binsar. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Saya sangat bersyukur kalau saya bisa diundang
oleh Bapak Dr. Binsar karena ini sangat penting ya, Pak Binsar. Terima kasih. Saya masih ingin tahu karena baru pertama kali ini, jadi salam kenal juga. Saya dari STT Sunerjo Banten. Kemarin kami sempat dikunjungi oleh Bapak Dr. Binsar untuk reakreditasi PAK. Memang saya bersyukur kalau ada pertemuan ini, cuman karena saya baru pertama kali mengikuti, barangkali memang ini pertemuan ini lebih kepada satu perkumpulan gitu Pak ya, tapi mau di badan hukumkan gitu. Bolehkah saya diberi penjelasan sedikit visi misi dan juga tujuan seperti itu Pak? Kalaupun tadi Pak Dr. Binsar mungkin sudah mengutarakan, cuman saya ingin tahu dulu secara jelas gitu apa visi misi dan tujuan seperti itu. Terima kasih Pak Dr. Turgardo, saya kembalikan. Ya, terima kasih Bu Asti. Pak Binsar yang akan hafalkah Pak Binsar ya? Kita sudah kita punya ADART dan sebagainya. Saya harus buka lagi di filenya, tetapi nanti kalau memang perlu di tangan dan Ibu akan baca dengan cermat, kami kirimkan lah. Tetapi pendahuluannya tentu gambarannya sedikit dari Pak Binsar akan dijelaskan atau diungkapkan. Silakan. Mungkin yang lain aja loh, tambahan lagi Pak Dr. Pertanyaan dikumpulkan dulu, nanti kita jawab sekali. Oke. Itu ditampung dulu aja ya. Silakan, ada lagi. Ya, shalom. Selamat sore, Bapak Dr. Binsar dan Abang Togardo Siburian. Salam kenal untuk Bapak Ibu sekalian. Saya Evangelis Ita Sianturi. Saya tadi mendengar ini rapat apa gitu ya. Tapi ternyata relatednya ke pendidikan agama Kristen. Saya sendiri bersyukur bisa berada di dalam komunitas ini. Saya ikut mensupport. Tapi saya nggak tahu ya mau ngapain, mau bagaimana arahnya. Tapi saya percaya kalau ada Abang Togardo dan juga Tuhan Binsar di sini, pasti segala sesuatu dirancang sebaik-baiknya bagi perkembangan pendidikan agama Kristen. Nanti mau bagaimana, saya mau diapakan, mau dijadikan apa, saya siap tulang, saya siap Abang. Asalkan memang itu menjadi kapasitas saya, namun karena ini pemula buat saya, mohon bimbingan nanti ke depannya. Terima kasih. Salam kenal dari saya mahasiswi S2 Pendidikan Agama Kristen di STT Rahmat Immanuel. Terima kasih. Terima kasih Bu Ita. Hati-hati di jalan ya dengan suami ya. Sembari terima kasih. Terima kasih. Ini udah 2 tapi udah ada angkat tangan ini. Teman jauh dari ini Tanjung Enim ini ya. Silakan ya Pak, langsung aja. Pak Febri, silakan. Ya. Shalom Bapak Ibu. Khususnya untuk yang terkasih terhormat Pak Binsar Tawarat dan senior saya Pak Togardo Siburian. Terima kasih saya sudah diundang Pak. Cuman ada satu pertanyaan saya, yaitu mengapa harus digabung Pak program studi teologi dan Pak? Kenapa tidak satu-satu saja asosiasinya, sehingga kita bisa menjawab misalnya Tridharma Perguruan Tinggi ini sesuai dengan program studi masing-masing. Demikian Bapak. Oke. Nah udah 3, terima kasih Pak Febri, terima kasih. Saya kira 3 dulu biar nggak kelupaan ini ya. Silakan Pak Binsar. Ada 3 itu yang dari Ibu Asti ya pertama, lalu Ibu Ita, ada Rebak situ pujian dan juga harapan juga, terima kasih. Dan juga Ibu Pak Febri Aman yang bertanya itu kenapa itu nggak dipisah aja ya atau sekali 2 gitu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Togardo. Ya, saya mungkin langsung saja kali ya. Pertanyaannya ini mungkin belum diberikan kali ya. Jadi kita tidak mungkin terlewatkan ya. Jadi begini Bapak Ibu semuanya, ini adalah deklarasi visi misi ya daripada Asosiasi Prodi Teologi dan PAK ya. Nanti saya akan menjawab pertanyaan juga dari teman tadi menanyakan kenapa digabungkan.
Inilah deklarasi visi misi tujuan Asosiasi Program Studi Teologi dan Pendidikan Agama Kristen yang kita deklarasikan pada tanggal 2 Mei 2022. Jadi pernyataannya begini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu setuju atau tidak, silakan nanti mendukungnya. Kami dosen program studi teologi dan pendidikan agama Kristen seluruh Indonesia. Hari ini, tanggal 2 Mei 2022, waktu itu ya, bertekad menjalin kerjasama untuk mengembangkan dan mendorong peningkatan mutu program studi teologi dan program studi pendidikan tinggi agama Kristen di Indonesia, dan terwujudnya misi keilmuan program studi teologi dan pendidikan agama Kristen. Kebutuhan penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI pada kurikulum pendidikan tinggi yang merupakan mandat dari Peraturan Presiden tahun 2012 tentang KKNI serta Undang-Undang Pendidikan Tinggi tahun 2012 yang kemudian ditindaklanjuti dalam pedoman kurikulum pendidikan tinggi, dan kemudian dengan hadirnya keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama nomor 159 tentang penetapan kurikulum pendidikan tinggi keagamaan Kristen berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia pada tahun 2021, maka Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia dengan ini bertekad menghadirkan kurikulum unggul, program studi teologi, dan pendidikan agama Kristen dengan mengacu pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam pedoman kurikulum pendidikan tinggi, bahwa yang menetapkan mata kuliah pencirian dari sebuah program studi adalah asosiasi program studi, maka hadirnya sebuah asosiasi program studi menjadi sebuah keniscayaan. Dengan dasar itulah, maka kami, dosen program studi teologi dan pendidikan agama Kristen di Indonesia, mendeklarasikan berdirinya Asosiasi Program Studi Teologi dan Program Studi Pendidikan Agama Kristen, yang disingkat PASPROTEPAK. Visi, misi, dan tujuan. Menjadi organisasi keilmuan pendidikan keagamaan Kristen yang dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pendidikan keagamaan Kristen, mutu program studi pendidikan tinggi keagamaan Kristen, secara khusus dalam pengembangan keilmuan program studi teologi dan program studi pendidikan agama Kristen. Misi, menyelenggarakan seminar, pelatihan, workshop, pengembangan pendidikan dan pengajaran, pengembangan kurikulum pendidikan tinggi mengacu kerangka kualifikasi Indonesia, serta memberikan rekomendasi terkait kurikulum, konsentrasi program studi, serta mata kuliah wajib program studi. Menyelenggarakan pelatihan penelitian, penerbitan jurnal akademik, serta integrasinya dalam pendidikan pengajaran dan pengabdian masyarakat. Menyelenggarakan pelatihan pembinaan serta penerbitan jurnal pengabdian masyarakat untuk mengintegrasikannya dengan pendidikan dan pengajaran serta penelitian. Ya. Tujuannya adalah terwujudnya dosen program studi perguruan tinggi teologi dan pendidikan keagamaan Kristen yang berkualitas, serta mampu melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran yang berkualitas. Terwujudnya dosen dengan program studi teologi dan pendidikan agama Kristen yang unggul dalam penelitian, serta mampu mengintegrasikan hasil-hasil penelitian bagi pengembangan keilmuan program studi, serta pengabdian kepada masyarakat. Terwujudnya dosen program studi teologi dan dosen pendidikan agama Kristen yang dapat mengintegrasikan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat kepada masyarakat untuk menjadi agen perubahan bagi kemajuan gereja, masyarakat, dan bangsa. Jadi, kenapa disatukan teologi dan pendidikan agama Kristen? Karena pada waktu itu terjadi persoalan ya, bahwa banyak teman-teman berpikir teologi dan PAK itu tidak linear. Padahal rumpun ilmunya adalah agama. Dan kemudian juga terjadi penelitian-penelitian di PAK itu tidak memiliki landasan teologi yang cukup kuat. Dan kemudian ya yang kami perhatikan adalah PAK itu seperti kehilangan ya dari induknya, yaitu teologi. Dan kalau dibiarkan PAK ya melalang buana seperti pendidikan umum lainnya, bukan PAK gitu ya, bukan pendidikan agama Kristen, maka landasan teologinya tidak ada gitu. Dan ini kan menjadi sangat memprihatinkan. Karena itu ada banyak lulusan-lulusan PAK yang tidak diterima di gereja karena dianggap kemampuan teologinya lemah. Seperti itu. Nah, itulah kemudian kita menetapkan untuk menggabungkannya. Karena ini adalah induknya adalah teologi, ya. Kemudian turunnya adalah PAK, misi, dan segala macam. Kenapa kita hanya ambil dua? Karena kita pikir ya kekuatan kita hanya dua. Kekuatan kita sementara gitu. Kebetulan karena saya diminta menjadi ketua umum,
Dan kebetulan juga saya dari teologi dan PAK, gitu. Jadi memang menggumuli langsung masalah seperti itu, apalagi kebetulan juga saya di bidang penelitian yang melihat realitas tersebut. Ya, di mana PAK sepertinya juga sudah kehilangan ya, lupa atau kepada induknya, sehingga merasa PAK itu tidak lagi linear dengan teologi. Teologi tidak linear dengan PAK. Kalau gitu, kalau tidak linear dengan teologi, PAK itu ilmunya apa? Gitu ya. Ini mah, fisik ilmuwan PAK itu di mana gitu? Metode belajar bagaimana gitu kan? Segala macam kurikulum apa gitu? Ya segala macam gitu ya. Jadi ada banyak hal yang kita tanyakan juga. Ya. Dan kalau Anda membuat kurikulum kan ada landasannya. Landasan masih tidak ada landasan teologinya gitu. Nah, itu kalau membuat kurikulum Pak tidak ada landasan teologi, gimana caranya? Saya juga tidak paham gitu. Tapi itu terjadi. Nah, itulah yang kita hindari dan kita rumuskan bersama-sama di sini. Apa betul Pak itu tidak perlu landasan teologi? Nah, ini menjadi pesan-pesan seperti itu. Karena itulah kita tidak memisahkan. Ya, waktu kita diskusi, ini ada dua prodi, ya nggak apa-apa kan? Seperti itu. Dan kemudian kita juga di bawahnya kan bisa buat sub-sub. Apalagi satu induknya adalah di teologi. Dan menurut saya tidak ada masalah dan kita juga sudah diskusi, tidak ada persoalan. Dan teman-teman dari organisasi yang sejenis dengan kita juga tidak ada persoalan. Ya, misalnya ketika kita berbincang dengan PDPTKI, mereka tidak ada persoalan karena mereka hanya institusi. Kita di program studinya, begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita ini tidak mengambil kegiatan orang lain gitu ya, kegiatan kelompok-kelompok lain gitu, yang mungkin mau dibuat jaring ikuti segala bentuk. Tidak, kita lebih kepada di program studinya, di misi keilmuan, misi keilmuan di program studinya lebih ke sana gitu. Jadi lebih kepada pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat seperti itu. Utamanya memang didirikan awalnya adalah untuk mendorong hadirnya kurikulum unggul dari pendidikan teologi dan PAK. Dan ini yang sebenarnya menjadi beban kita bersama. Bagaimana kita harusnya merumuskan kurikulum teologi dan PAK itu untuk merespon zaman pada saat itu. Itulah awal hadirnya seperti itu. Dan kira-kira begitu kalau ditanya visi misi mungkin yang baru belum tahu gitu ya. Sebenarnya mungkin kesalahan kami juga kali tidak menginformasikan ya, tidak memberikan hal seperti itu kepada Bapak Ibu. Ya kita pikir awalnya kan semuanya sudah tahu begitu ya. Sudah berlangsung 1 tahun, sudah banyak yang ikut kegiatan kita juga, sehingga kita tidak menyebarkan visi misi dan beberapa rupanya kita ingin tahu lebih mendalam gitu ya. Beberapa Pak Briaman ya, kita jelaskan seperti itu ya. Kita memang membuka untuk lebih luas keterlibatan para Bapak Ibu dari institusi lain untuk menjadi pengurus. Ya, jadi keterlibatan. Jadi ada banyak yang melapor ke saya terlibat ingin menjadi pengurus, silakan begitu. Bahkan di pengurus pusat ataupun di pengurus daerah kita tetap mengundang karena memang ini organisasi perhimpunan kan milik bersama ya, bukan milik saya gitu ya, bukan milik Pak Togardo gitu ya. Dan kemudian juga semuanya yang ada di sini sekali lagi mesti maju bersama gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang memang betul-betul punya beban lah yang masuk. Jadi tidak bisa yang menjadi pengurus ini tidak tidak aktif gitu ya. Jadi jangan sampai, kalau saya sarankan kalau jadi pengurus tidak aktif ya lebih baik jangan jadi pengurus gitu. Kasihan kan perkumpulan ini kan. Kasihan banyak orang, banyak STT, banyak pendidikan tinggi yang memang membutuhkan kerja dari perkumpulan ini. Jadi teman-teman mungkin saya agak kaku sedikit, agak keras dengan teman-teman yang pengurus lama juga. Ya kalau kita mau bekerja ya silakan kita kerja sama-sama. Kalau tidak ada waktu ya jangan jadi pengurus gitu. Kalau rapat saja tidak ada waktu ya untuk kamu jadi pengurus gitu kan, kasihan ini. Ini tanggung jawab kita. Kalau sibuk kita semua sibuk, tidak ada yang tidak sibuk begitu ya. Saya juga sibuk sekali gitu ya. Ya, sampai itu kan tercecer tadi. Sampai ada yang datang belum tahu visi misi dari Asprotebak. Saya pikir Asprotebak ini sudah terkenal, saya pikir ya. Ternyata visi misinya mereka belum tahu gitu ya. Ya, lain kali diminta aja di pengurus ya, dia minta gitu ya. Ibu Asti juga terima kasih juga diingatkan tadi ya. Belum tahu rupanya. Mereka udah hadir di sini, ingin mendukung hadirnya, tapi belum tahu visi misinya apa tujuan dari Asosiasi Profesi Teologi dan Pendidikan Agama Kristen itu. Tapi hari ini saya sudah bacakan ya. Nanti kalau masih mau juga mungkin ya filenya nanti kita kirimkan ya, Bapak Ibu bisa dikirim, nanti bisa dikirimkan ya atau Gardo juga, karena ini sudah diberikan juga ke notaris gitu ya untuk ya pencatatan pemberitahuan.
Jadi seperti itu. Jangan lupa juga Pak Togardo dipoto juga nih semuanya. Ya, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Apakah cukup jelas jawaban saya? Saya kembalikan ke Pak Togardo. Terima kasih Pak, cukup jelas. Oh, jelas. Terima kasih Ya, Pak. ya. Terima kasih, Ya, Pak. Pak Febri Aman dan juga Ibu Asti ya. Ya. Lalu apakah ada masih lagi kalau ada yang ini aja yang tidak bisa tahan aja, biar kita bisa langsung lagi. Pak, Jadi satu kita, lagi bisa, Pak? Pak oh boleh, Togardo? boleh, ya Ya, silakan. maaf. Ya nggak Saya apa-apa berterima Ibu. kasih karena apa namanya dengan diundangnya acara ini. Ya, saya nggak tahu kalau memang sudah terkenal, tapi saya baru tahu gitu, Pak ya. Minta maaf, makanya saya tanya visi misi. Tapi sekarang kan lebih jelas ya. Betul, kalau apa yang dikatakan Pak Binsar tadi, mengapa Pak kadang kehilangan teologi? Itu yang saya pernah kesaksian sedikit aja Pak. Itu yang pernah saya rasakan ketika saya mengajar di salah satu sekolah. Kebetulan teman saya itu dari PAK dan saya dari teologi. Saya juga teologi juga dari PAK Pak. Saya ngambil ngambil PAK karena waktu itu berhubungan dengan sertifikasi guru. Kemudian ketika ada murid tanya, dia ngomong gini Pak, mungkin Bu Asti saja yang menjawab karena mungkin teologinya lebih kuat. Nah, saya agak kaget, padahal dia juga sarjana PAK. Maka saya sangat bersyukur apa yang dijelaskan oleh Pak Dr. Binsar tadi. Kadang-kadang PAK ini jadi kehilangan sesuatu. Makanya apa yang ditanya Pak Febri tadi, kenapa harus digabung? Nah, saya semakin mendapatkan pencerahan di sini. Nah, artinya bahwa seolah-olah orang PAK itu kok nggak terlalu teologinya kurang kuat gitu ya. Jadi itu yang dilakukan oleh teman saya ya ketika dia dari sarjana PAK ada murid tanya saya yang suruh jawab gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai KKNI tadi kurikulum KKNI. Nah, bagaimana sekarang ada perkembangan tentang kurikulum Merdeka Belajar? Apakah nanti akan dipikirkan juga gitu Pak Binsar? Seperti itu kalau kita mengarah kepada Tri Dharma Perguruan Tinggi ada pendidikan, penelitian dan PKM. Karena kita akan mengarah kepada kurikulum yang unggul untuk merumuskan ini. Terima kasih Pak Tergado, Tuhan memberkati. Ya, Tuhan berkati, terima kasih. Terima kasih juga Ibu Asti ya. Ibu Asti itu sudah bisa apresiasi. Maafkan juga kalau ada tadi bilang itu kita terkenal gitu ya. Enggak juga. Enggak. Ya, anugerah Tuhan aja kita bareng-bareng di sini. Terima kasih semuanya. Tadi tentang itu juga apa namanya kurikulum Merdeka kita menggumuli udah beberapa kali ada 2 kali webinar kalau nggak salah kita ya untuk itu. Tapi nanti kita akan terus gumuli bersama-sama Bu ya. Gitu. Tentu Ya baik Pak. kita akan ini ke sana biar kita semua maju sama-sama. Yes, terima kasih Pak. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Oke. Nah, kalau gitu tadi setelah dibacakan kembali ya visi misi dan sebagainya, kiranya kita bisa selayang pandang dulu. Nanti kita akan mendapatkan filenya biar kita masing-masing utusnya yang beberapa yang mungkin baru gitu ya. Tapi kami harapkan semuanya bisa ikut berpartisipasi juga untuk kumpulan ini. Jadi apakah kita sudah ini bisa langsung ke ini apa namanya uh, memilih kepengurusan kah langsung? Kalau memang sudah jelas, lalu kita sepakat mendukung ini dulu. Memang tadi saya belum dapat apa namanya jawaban sepakat, tapi tadi dari semuanya itu tidak ada yang tidak sepakat. Saya asum semuanya bisa sepakat ya. Gitu. Ini satu hal. Nah, baru kita bisa kalau sepakat kita bisa mungkin menyiapkan pengurus lah. Nah, setelah tadi sudah disampaikan itu bahwa pengawas kita sudah ada yaitu Ibu Odita dan mantan Dirjen dan juga Pak Nuhamara. Nah, kita lihat kan pengurus ya, pengurus harian. Ini yang saya silakan lagi Pak Binsar untuk melihat beberapa hal yang perlu departemennya ataupun ini yang bisa dilihat lagi. Silakan. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebenarnya kami sudah mengingatkan pengurus yang lama untuk apa, menghadiri acara-acara ya
mengingatkan berkali-kali acara-acara dari pertemuan pengurus. Karena kita sudah memberitahukan bahwa asosiasi ini adalah perkumpulan yang memang dihadirkan untuk kepentingan STT se-Indonesia, bukan kepentingan individu. Karena itu, barang siapa yang berani masuk menjadi pengurus, mesti memikirkan pendidikan tinggi bukan hanya individunya, gitu ya. Jadi kalau tidak punya waktu, diharapkan mundur saja jadi pengurus, gitu ya. Karena akan membebani kerja keras daripada asosiasi ini, ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau tidak punya waktu, kita selalu katakan mundur saja, gitu ya. Apalagi juga kalau mau rapat aja tidak bisa punya waktu, apalagi merumuskan kurikulum, gitu kan. Lebih repot lagi gitu. Kita kerja keras, penelitian, pengembangan, tapi teman-teman tidak bisa hadir, ya maafkan saya nih, mungkin dari dulu teman-teman tahu kali, Pak Binsar ini tahu tegas gitu ya. Ya memang harus begitu sih, kalau saya pikir, karena kan kita melayani gitu ya, bukan sekedar tampil. Dan saya juga tidak berpikir bahwa akan jadi ketua umum juga. Berkali-kali kalau dia menjadi ketua umum silakan gitu, nggak ada persoalan gitu ya, untuk saya seperti itu. Dan hari ini saya juga berterima kasih juga hadir banyak dari beberapa yang belum pernah hadir jadi pengurusnya. Dan juga tadi ada juga, saya lihat ada juga nih yang teman lama nih, ini benar atau tidak nih, Pak Markus Oci nih, beliau juga asesor Lamnik ya. Coba ditampilkan dulu mukanya kalau ada Pak Markus Oci, supaya Eh, dikenal juga. iya Pak, saya lagi santai Pak. Iya Pak, Kenapa lagi tuh? lagi istirahat Pak. Oke, oke. Terima kasih Ya, ya sudah betul Pak, dengar-dengar. betul betul Ya, ada betul Pak. sesuatu yang ingin disampaikan Pak Markus Oci? Tidak ada Pak, ikut aja dulu Pak. Ya, Ikut aja, ikut ya. ya baik. Baik Terima baik kasih Pak. ya sudah berespon ya, sudah datang juga. Ya, Ya, terima beliau, kasih beliau Pak Binsar nih, dosen saya di Dulus Jakarta. Senior. ya, Baik Pak. baik, senang ya dengan Pak Markus sudah Ya, jadi asesor Landik ya. Tahun ya ini ya beliau Pak. masuk ya. Iya Pak. Oke, Ya, terima kasih. baik Oke. baik. Demikian juga beberapa teman lain juga ada dari Surabaya, Pak Tony gitu ya. Ada juga Pak Bahtiar gitu ya, yang gabung dengan kita. Ini Pak Hoki Salim, saya belum kenal nih. Bisa tolong memperkenalkan diri Pak Hoki Salim, kalau Pak Ibu Wayur ini udah kenal. Halo, siapa nih? Namanya pakai Hoki Salim. Nah, hanya namanya aja ya, ada ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, ya karena kita sudah diminta bahwa pengurus untuk badan hukum ya, yang badan hukum ini Bapak Ibu ya, itu diminta mengajukan, yaitu tadi kalau penasehat kita sementara sudah ada, bisa ditambahkan nanti. Yang diminta adalah pengurus ini untuk perhimpunan ini, supaya kita jangan terlalu banyak memilih pengurus sementara ini, yang untuk notaris ya, kira-kira apakah kita bisa memilih pengurus inti dulu dan kemudian nanti kita buat pertemuan bersama untuk membuat pengurus lengkap gitu. Bagaimana Bapak Ibu? Atau baru ada yang menyarankan? Karena Setuju gitu. secara Setuju, khusus Pak. untuk teman-teman pengurus lama ini. Ada siapa? Ada Bu Esther, ada siapa lagi? Ada Bu Dona, ada siapa? Ya, siapa? Pak Altin ya? Ya. Iya, Pak Altin. Kenapa tidak hadir ya? Pak Tony tidak hadir. Jadi gimana, setuju Bapak Ibu kita membentuk pengurus yang yang akan didaftarkan di perkumpulan? Karena jadi minta maaf yang tidak hadir kita bisa tidak daftarkan perkumpulan, bagaimana? Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju, Pengurus Pak. setuju. Yang Setuju, lain? Pak. Setuju. Setuju, setuju. Setuju, Pak. Setuju. Setuju ya? Iya, pasti setuju Pak semua karena untuk itulah kita hari ini adakan. Ya, Nah, nah, gitu. Baik. Jadi Bapak Ibu, ya yang diminta adalah tentunya ketua ya. Siapa tahu ada perubahan juga nggak ada masalah ya. Misalnya ada ketua umumnya Bapak Ibu ingin ganti eh, Pak Binsar Utabarat jadi Pak Togardo juga nggak apa-apa gitu ya. Sekretaris yang lama adalah Pak Togardo Siburian gitu ya. Bendaharanya Pak Tony dengan Ibu Lena ya, yang lalu. Kemudian wakil ketuanya Pak Alvin Sombing ya gitu ya.
Nah, seperti itu. Kemudian ada bidang-bidang di sini. Ada Ibu Wahyu Rini gitu. Bu Wahyu Rini bisa menampilkan mukanya, Bu Wahyu, dari kenal. Saya Nah, lagi gini. ini Pak, di santai juga nih. Lagi Ya, ya, santai ya, ya. ya, Iya, Bu. Jadi saya matiin ya, ya. off ya. Ya. Jadi Makasih. Ibu Wahyu Rini masih bersedia jadi pengurus ya. Ini untuk didaftarkan, Bu. Ya kalau Bapak berkenan. Jangan saya berkenan dong. Ini kan rapat tuh. Jangan cerita saya. Ya, oke. Kemudian siapa lagi? Ibu Dona juga ada sini. Ibu Dona Tiana sempat jadi pengurus juga ya. Dokter Edwin juga seperti itu. Ya. Jadi gimana Pak Togardo? Teknisnya apa kita pilih pengurus apa? Inti. Inti saja dulu supaya didaftarkan di notaris. Betul. Dan kemudian semua yang ada daftar di sini kita daftarkan jadi pendiri bagaimana? Setuju? Setuju. Setuju, Amang. Setuju. Ya, Bapak Ibu angkat tangan dulu yang setuju. Dipoto dulu Pak Togardo. Waduh. Bisa nggak? Saya bentar. Bu Lena, Bu Lena. Bu Lena atau Bu Dona silakan foto. Semua angkat ini jari kanan. Sorry. Oke. Gitu ya, setuju ya. Silakan yang setuju. Saya juga nggak katakan saya setuju. Saya minta yang lain setuju ya. Oh ya Pak, Dr. Demianus gimana Pak? Dr. Demianus belum? Oh ya, setuju. Oke. Pak Siombing setuju Alvin ya. Oke. Gimana yang lain? Setuju. Setuju semua ya. Setuju Pak. Jadi pada hari ini ya, peserta yang hadir di Zoom ini ya, yang berjumlah saat ini ada 21 orang ya, dan menyatakan setuju ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu juga boleh dicat ya, menyatakan setuju sebagai menyetujui berdirinya Asosiasi Prodi Teologi dan PAK sebagai badan hukum gitu. Setuju ya? Dengan demikian Bapak Ibu yang hari ini hadir 21 orang tersebut ditetapkan menjadi pendukung atau pendiri daripada asosiasi ini untuk didaftarkan di notaris dan kemudian juga mendaftar legalisasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi saya ketuk palu ya supaya tujuannya. Demikian pernyataan pada hari ini. Kita resmi kami menetapkannya. Terima kasih. Selanjutnya Pak Togardo. Oke, dah ketok ya. Itu biar kelihatannya itu semuanya diteguhkan oleh bunyi ketokan saya. Oke, setelah itu tadi kita ini yang pertama ya, agenda tadi yang pertama ya. Saya lihat sebentar ya. Aduh, Yang kedua, yang pertama ya, Pak Togardo. Penetapan pendirian perkumpulan ini yang tadi tadi sudah kita sepakati dan juga kita angkat ini suara, oke. Lalu semuanya akan ditimbang dan menjadi sependiri ya, menjadi pendiri bersama. Lalu yang kedua, agenda kedua kita menetapkan domisili dan jangka waktu perkumpulan. Nah, jangka waktu perkumpulan tadi kan sudah kita lihat itu mungkin kita skip lah ya, moga-moga langgeng lah. Nah, kalau mau ini kita ini adalah penetapan domisili nih. Nah, siapa yang ini nih? Pak Togardo, saran saya pengurusnya dulu. Kembali ditetapkan baru domisilinya. Oh, ini tadi belum penetapan tuh. Belum Tadi pengurusnya. Ketuanya kan sekarang belum kan tidak hadir semua kan. Kan saya pernah kita katakan supaya ada jelas ketua, sekretaris, bendahara. Oh, kalau gitu tadi saya kesekipan gitu. Nah, oke, saya tanya lagi, sekaligus ini dan diusulkan itu Pak Binsar sebagai ketua umum. Sepakat semuanya, biar dicatat ini. Ada
Atau saya balik aja, ada yang tidak sepakat, nah? Ada yang tidak setuju kah? Oke ya, Mau nggak ada. setuju. Pak ya, tuh, Pak Binsar akan jadi kita sepakati menjadi ketua. Lalu yang sekretaris umum itu sekretaris itu ya, silakan itu angkat bicara semuanya karena tadi disebut nama saya itu suatu yang nanti interest pribadi saya begitu banyak di situ ya. Itu yang inilah yang ini yang mau mengajukan diri dulu silakan itu loh gitu. Ini orang pensiunan ini ikut-ikutan anak muda aja jadi nggak enak tuh ya. Ayo Ya, silakan. Pak Togar itu sudah diajukan sebagai sekretaris, jangan Oh, dimundur-mundurin. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang tidak setuju, silakan. oke. Kalau saya Saya setuju. pikir ini, halo Pak Togardo, Ya, kalau Om. apa itu, kalau yang lama itu ketua, sekretaris, bendahara, kalau masih bersedia, biar itu aja lagi. Gitu. Karena maksud saya kan sudah berjalan ini, supaya kedepannya lebih bagus lagi, itu aja dulu ketua, sekretaris, bendaharanya gitu loh. Oh iya. Iya kan, supaya bisa lebih bagus ke depan. Nanti kalau sudah lebih bagus lagi, baru kita pikir lagi apakah perlu ada perubahan untuk sekarang ini supaya bisa lebih maju. Ketua, sekretaris, bendahara saya usulkan yang lama aja dulu gitu, selama masih bersedia gitu. Iya, itulah. Jadi juga selain yang ini juga ya, selain tadi Pak Aldin betul karena kita mau ini pengurus ini seakan-akan ya baru yang mau di ini kan makanya mau biar kelihatannya agak demokratis lah juga gitu. Karena yang dulu memang nggak apa namanya sebagai badan perkumpulan yang mungkin akan tertinggal dulu sedikit karena ini yang mau diajukan ke ini. Oke, gitu ya. Oke, oke, itu ya. Kalau memang gitu, silakan. Ini saya tetap ini kalau ada yang ini silakan lo ya. Gitu ya. Kalau enggak, oke, saya juga ini bisa sekretaris. Oke. Lalu yang ketiga itu apa ini memang tidak ada Pak Tony tadi bilang ada ini yang mau diajukan ya nanti kita mau tanya Pak Tony ini gimana moga-moga ada selentingan dia mau atau enggak mau karena enggak ada ini susahnya takutnya gitu tiba-tiba itu memang sudah tidak interest lagi atau terlalu banyak pekerjaan ini yang kalau kita ajukan nanti ke ini tanpa ada dia saya takut juga itu ya. Nggak apa-apa Pak Togardo, sudah diumumkan, diutarakan aja. Jadi kalau tidak hadir, ya kan tidak ada afirmasi ya tidak masalah, kan ada semua pengurusnya. Oke. Jadi kita terbuka aja gitu. Kalau memang tidak hadir berkali-kali ya memang tidak bersedia gitu. Begitu. Ya. Oh, Ibu Esther ya. Silakan Bu Esther, ada apa? Iya. Kemarin saya sempat ketemu Pak Tony, katanya ada banyak kesibukan. Jadi katanya beliau mau menghubungin Pak Binsar sama Pak Togardo. Belum ya Pak? Belum. Kalau bendahara satu mungkin takutnya kalau banyak kesibukan nanti nggak kepegang. Oke. Oh, syukur. Berarti mungkin intinya diganti nggak apa-apa. Saya coba hubungin juga tapi kok nggak diangkat. Oke. Makasih Bu Esther itu ada ini jadi kita bisa legowo lah datangnya gitu ya. Jadi kita akan mengusul lah atau mengusulkan diri boleh, menunjuk juga boleh. Silakan kita bendaharanya yang akan kita pilih atau kita angkat. Silakan itu ada suara silakan. Karena Pak Tony akan dengan ini indikasi mengundur lah diri. Gitu. Oke, kalau gitu siapa yang kira-kira bersedia menjadi bendahara? Kalau Bu Lena kan bendahara 2 ya. Gimana Pak Altin Siombing? Bersedia jadi bendahara 1? Bendahara umum? Bendahara umum. Kan dari waktu ketua kan, jadi bendahara umum. Masih mute Pak, oke.
Pak Binsar sebenarnya kan lebih lebih kenal ini. Pak Binsar tunjuk siapa kita amin aja gitulah. Kan Pak Binsar Pak Tugar lebih lebih ini tunjuk siapa saja kita amin gitu. Kita dukung. Yang penting Ya, ini bisa maju gitu. Oke. ya, betul. Baik, kalau gitu ya saya usulkan ke wakil ketua menjadi bendahara umum. Kemudian bendahara Baik. satu keduanya tetap Bu Lena. Apakah Bapak Ibu setuju Pak Adi Sobing menjadi bendahara umum? Setuju. Silakan Pak Togardo diketuk. Oke, Pak Aldin akan menjadi mengisi kekosongan itu ya, bukan bendahara umum. Lalu Ibu Lena tetap menjadi ini bendahara satu ya, bendahara satu. Bendahara umumnya Pak Aldin ya. Omong-omong itu, Amin. oke, makasih. Oke. Saya masih agak ini Ibu Dona kah yang sama-sama dengan saya di sekretariat atau iya ya? Bukan, Ibu Bukan, Wayu dong. Rini. Bukan. Oh, Ibu Ayu ini ya. Bukan, Bu Wayu lain lagi. Oh gitu ya. Mungkin sudah tidak karena memang Oke. ya, Memang tetap saya sekretaris satu aja. saya itu karena rada pikiran itu rada ini sudah tua gitu, kadang-kadang banyak yang nggak keingetan. Nah itu harus ditolong diingetin dan juga beberapa itu ini secara teknis itu kalau bisa sih saya nanti ditolongin dikasih teman. Ya, baik, akan dikasih teman gitu. Oke. Lalu habis itu perlu Atau mau bidang. dicari langsung Pak Togar mau cari teman hari ini. Boleh aja siapa yang mau nemani saya itu ya dalam urusan ini, kadang-kadang kelupaan, kadang-kadang juga tuh bikin apa namanya, Ibu Lena sering juga menolong saya mengingatkan gitu. Siapa ini yang itu kadang-kadang bikin apa namanya flyer atau bikin itu ya Google Form aja tuh banyak yang ini matanya kelilipan. Jadi siapakah yang ini? Tolong siapa ya? Siapa yang bersedia menjadi sekretaris? Siapa aja saya terima ini. Ayo. Siapa? Silakan Bapak Ibu yang bersedia. Jadi sekretaris. Sekretaris 2 ya. Wakil sekretaris. Atau wakil sekretaris. Bolehlah saya mengajukan diri. Baik. Oke. Pak Philip ya, makasih. Ya, mantap itu, mantap. Mengajukan diri, mantap. Biar ada tenaga yang muda ini, tenaga muda. Bagus ya, tenaga muda. Masih kenceng ya larinya ya. Ya puji Tuhan. Terima kasih ya. Kita harapkan ada yang muda. Baik. Pak Philip Bandurung ya. Ya. Jadi sekretaris, wakil sekretaris ya. Ya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu setuju semua ya? Oke, setuju ya. Pak Philip akan menjadi Pak Philip Manurung adalah wakil sekretaris ya. Ya. Lalu tadi saya melihat itu tentu ada bidang ya, bidang-bidang ya, bidang kemasyarakatan mungkin saya juga lupa catat ini. Lalu bidang apa kita melihat bidang kemasyarakatan dulu ataupun juga urusan ini nanti ininya kita fixkan ya. Saya juga siapakah ya ini, lalu bidang penelitian yang akan saya catat dulu di sini, lalu termasuk bidang pengembangan dan kurikulum kemarin ada ya khusus bidang itu ya, nanti menampung banyak bidang. Nih, nanti letaknya itu mungkin akan kita sesuaikan, tapi yang teringat dulu aja di sini bidang urusan kemasyarakatan ataupun juga internal lah. Siapakah yang akan ini? Pak Togardo, sementara jangan dirubah dulu di bagian itu bidangnya. Oh, jangan kerepotan. Ya, hanya untuk pengurus IT dulu pendaftaran. Yang ada
Sementara saya sarankan jangan berubah dulu. Itu Oke. waktunya cukup panjang dan juga kita akan ada konferensi kan, pertemuan lagi untuk semuanya. Oh, Setelah gitu. badan hukum ini kita akan ada pertemuan untuk pengurusan pengurusan lengkap sampai ke daerah-daerah, Pak. Oke, kalau gitu kita akan tunda dulu bidang-bidang. Jadi cuma inilah yang dimaksud dengan pengurus inti yang akan diserahkan ke notaris ya. Ya saya ulangi Bidang-bidangnya, lagi. maaf Pak Tegar, bidang-bidang tidak berubah dulu. Nanti setelah di Orang-orangnya ya. ya, Iya, yang inti kan orang-orangnya. ada, ya, yang inti dulu diberikan oleh notaris. Oke. Nanti setelah itu kita akan ada pertemuan, Pak. Oke. Terus, Jadi itulah yang kita ini. Jadi bidang-bidangnya tidak ada perubahan dulu. Nanti akan kita lihat lagi ya. Tapi yang ini yang akan pengurus inti ini yang akan ada perubahan sedikit, yaitu khususnya di sekretariat, khususnya wakil ada Pak Philip, lalu juga bendahara umum kita ada Pak Altin Siombing, saya ulangi satu kali lagi, dan juga Ibu Lena ya. Nah ini yang penting. Saya kira ini dulu sudah ini yang agenda pertama. Kita ini ya, kita stop dulu ya 3 itu ya sebagai pengurus inti ya. Oke. Lalu yang ketiga itu yang kedua itu kita harus menetapkan domisili ini biar sekretariat juga bisa apa namanya punya tempat kalau nanti ada surat menyurat ataupun juga ada urusan administrasi. Bagaimana kita bisa ini apakah sudah ada pernah terlintas di tempat siapa kita akan mencantumkan adres kita. Silakan Pak Binsar, di rumah Pak Binsar kan? ya, untuk kepengurusan ini, kalau komisi apa, sekretariat ini memang di Jabodetabek ya Bapak Ibu, karena apa namanya, saya kan di Jabodetabek gitu kan, harusnya ada, nanti kalau ada pergantian ketua umum di daerahnya, mereka bisa pindah ke apa namanya, kantor sekretariatnya gitu ya, sama yang mengikuti gitu, ada apa namanya, ada kantor pusatnya, ada kemudian ada juga sekretariat gitu seperti itu. Jadi karena supaya bergeraknya lebih bebas, maka kita harapkan kalau dia SPT, maka yang ada adalah di Jabodetabek gitu ya, supaya jangan sampai apa namanya sulit gitu, apa namanya berhubungannya gitu ya, seperti itu. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang ingin menawarkan yang di Jabodetabek, silakan ya, untuk kita bicara tentang sekretariat. Nah, tapi sekretariatnya adalah di Jabodetabek. Kalau tidak ada, maka ditetapkan sekretariatnya adalah di tempat saya nanti, seperti itu ya, sementara begitu ya. Kalau ada yang mengajukan, silakan. Pak Demianus mungkin mau bicara. Silakan Pak Demianus. Saya pikir sekretariatnya di Pak Binsar aja dulu sementara, sambil nanti tunggu perkembangan selanjutnya, Pak, supaya bisa dikontrol, bisa juga informasi menyangkut dengan asosiasi ini bisa nanti terarah, Pak. Nanti kan dalam perkembangannya kan, nanti kalau sesudah di akte notaris mungkin ada ya tempat yang representatif, ya silakan gitu. Iya. Ya itu satu masukan. Oke. Saya kira tidak ada yang tidak setuju kelihatannya karena kita butuh itu dan yang bersedia memang Pak Binsar itu. Tapi tetap saya akan menanya kesepakatannya, setujukah semua ya? Setujukah semua di tempat Pak Binsar ya? Oke. Kalau boleh saya catat di sini juga itu jalannya ataupun nama adresnya biar saya bisa punya Pak Binsar. Itu dulu aja Pak. Kalau ada yang itu kita ini kita buka. Kalau tempatnya kan mudah saya yang lain dulu aja. Itu udah pada masalah itu kita. Masih ada yang lain mau ngusul? Kalau di tempat saya di deklarasinya sudah ada Pak, dijadikan saya ada pindahkan di alamatnya.
Oke. nanti dikirimkan. Ya. Iya. Memang tadi saya mau mencatatnya di pokoknya kita tahulah di area ini ya Bekasi ya. Bekasi gitu. Oke. Itu yang itu kita sudah menetapkan itu di tempat ini memang kita menunjuk di tempat Pak Binsar gitu. Nanti ada itu alamatnya yang jelas ada. Jadi jangan tidak akan ditaruh itu alamat di mana di tempat Pak Binsar itu enggak. Nanti ada. Ya, tapi kita tunggu dulu. Sebenarnya ada harapan ada STT yang punya waktu untuk itu kita akan daftarkan. Tapi kalau tidak ya tetap ada sekretariat di tempat kita gitu. Seperti itu. Saya nanti bergeraknya lebih besar. Memang diharapkan kalau asosiasi itu ada hubungan dengan dengan kampus-kampus begitu, supaya nanti kegiatannya terkait dengan kampus. Kira-kira begitu Pak Dokter. Itu saya sarankan sementara tempatnya adalah di tempat saya dulu. Nanti kalau ada yang ingin mengusulkan boleh sebelum daftar saya. Itu yang penetapan ini domisili kantor sekretariat. Yang keempat itu kita akan menetapkan pengawas perkumpulan, tapi sudah tadi ya. Apakah mau ada tambahan atau perubahan kita ini? Pak Binsar, siapa yang akan ini? Adakah pandangan lagi untuk penetapan pengawas perkumpulan? Silakan Bapak Ibu kalau ada menambahkan, nanti kita akan tambah lagi Pak setelah notaris. Yang ada dulu kita akan adakan konferensi Pak semuanya. Itu bisa ditambahkan lagi. Jadi kalau memang ada sekarang tambahkan silakan, kalau tidak ada tidak apa-apa. Karena yang paling penting kita akan memenuhi persyaratan notaris dulu Pak untuk badan hukum. Setelah dikeluarkan baru kita adakan konferensi karena kita akan membuat ini anggaran dasar rumah tangga Pak. Ya. Jadi yang ada anggaran yang sekarang ada ini kan anggaran dasar saja Pak. Nanti pada konferensi itu ada harus rumah tangga. Ya. Gitu Pak. Oke. Nah, ini Pak Dimenus kebetulan seorang sarjana hukum tuh tahu tuh. Berarti udah selesai lah kita itu untuk semuanya karena agendanya yang kau tadi kasih tahu di itu. Dengan demikian itu kita sudah mencapai satu keputusan dalam maksud daripada rapat ini. Untuk itu saya halo Pak lagi. Pak Togardo, silakan. Sorry saya sebentar. Mungkin kan kita tadi saya agak lupa tadi ya. Tadi kan kita udah tetapkan jangka waktunya kan kita tidak ditetapkan. Ya. Artinya jangka waktunya itu tidak ada, kita sampai seterusnya. Ya. Tapi mungkin jangka waktu periodik pengurusnya mungkin perlu ditetapkan. Ya. Kalau perkumpulannya kan kita akan ada seterusnya, tapi pengurusnya itu apa itu yang akan datang ditetapkan. Jadi kalau pengurusnya kan perlu dibatasi kita satu periode itu berapa lama masa baktinya gitu. Ya. Ya. Biasanya 4 atau 5 tahun Pak. 5 tahun. Kita waktu itu sudah tentukan 5 tahun Pak. 5 tahun sudah, ya. Okay. Ya, ya. Ya, oke, thank you. Ya. Lagi Pak. Oke, kalau gitu saya kira agenda sudah selesai semuanya karena sudah terpenuhi. Pengurus inti sudah ketemu, ini akan dibawa ke notaris. Saya kira keseluruhan rangkaiannya sudah tercapai lah apa yang dimaksudkan dengan rapat ini. Kalau gitu saya ada lagi yang belum ini silakan Pak Binsar, ada yang mau diomongin lagi silakan. Jadi saya berharap setelah hari ini Pak Togardo dengan Pak Philip membuat grup ini supaya nama-nama ini ketika dihubungi dengan notaris sudah bisa dihubungi begitu. Bahwa memang betul bahwa pada hari ini bahwa ada penetapan, ada persetujuan bahwa Asosiasi Program Studi Teologi dan Pendidikan Agama Kristen ditetapkan menjadi asosiasi yang berbadan hukum. Ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kenapa Ya. Pak Dimanus? Ya, saya setuju ya. Setuju Pak. Jadi perlu ada nama-nama, kan sudah ada tanda tangan masing-masing. Ya. Karena nanti itu di notaris harus ada itu Pak. Ya. Tanda tangan dengan nama-nama itu. Betul. Tanda tangan dan KTP ya, Bapak Ibu Ya. semuanya.
tentang seperti KTP. itu. KTP. Jadi tolong dibuat grup, ya seperti yang hari ini hadir ini. Dan hari ini kan dia itu kan merestui sebagai pendiri ya, pendiri dari badan hukum ya. Iya, Badan hukum ya, badan hukum ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita ya, belum badan hukum, badan hukum ya, asosiasi ya, perhimpunan ya. perhimpunan ya. Perhimpunan. Gimana Pak Togardo dan Pak Philip sedia ya? Oke. Membuat ini tolong dikon. Silakan Ya, Pak Togardo. terima kasih. Nanti akan segera dibuatkan satu grup khusus lagi untuk pendiri. Pak ini sudah keluar. Moga-moga dia tadi dengar sedikit. Saya kira semua rangkaiannya sudah selesai ini. Kalau cuma itu, terima kasih untuk semuanya. Saya minta maaf itu ada kelebihan sedikit. Tadi biasanya 17.00 sudah selesai. Terima kasih atas kesediaannya, ketidaksabarannya, dan juga ini semua sedang mau bercengkrama dengan keluarga. Salam untuk keluarga semua. Selamat berhari pekan. Kita akan berdoa. Saya lihat ada Ibu Asti di sana. Apakah Ibu bisa berdoa penutup untuk ini semua? Oke, sebelumnya sebelum Ibu Asti, adakah yang masih mau membicara satu hal lagi? Silakan itu, biar nanti. Oke, kasih. Oke, silakan. Oke, kalau tidak ada Ibu Asti, dimohon untuk bersyukur Tuhan untuk kumpulan. Baik, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga pada sore hari ini kami boleh bisa melakukan pertemuan walaupun via Zoom. Kami boleh bersyukur Tuhan, ada hamba-hambamu yang sangat luar biasa yang Tuhan pakai, baik itu Pak Binsar, Pak Togado, maupun pengurus yang baru dibentuk, khususnya yang inti. Kami berdoa supaya pertemuan ini akan terus berkelanjutan dan Tuhan akan memberkati pertemuan ini, dan untuk seterusnya kami boleh konsisten untuk melakukan apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Kami boleh bersyukur dan kami juga terus berdoa untuk rencana akan mengajukan ke notaris untuk setiap kami yang sudah terlibat di dalamnya. Tuhan juga memberkati, terutama juga Bapak Ketua Umum Pak Binsar, Tuhan terus memberkati, begitu juga Bapak Sekretaris dan semua pengurus yang baru, dan juga bidang-bidang yang lain, bahkan kami yang dipercaya semuanya untuk sebagai pendiri. Tuhan juga memberkati aktivitas kami yang mungkin esok hari akan melayani Tuhan dan akan melakukan aktivitas yang lain. Tuhan juga memberkati sepanjang hari ini, terutama memberi kekuatan kesehatan bagi kami semua. Terima kasih Bapak, ampuni kalau dan tidak berkenan di hadapan-Mu, sehingga nama Tuhanlah yang hanya dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua, makasih. Pak Binsar, Pak Togado, semua Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Sampai jumpa Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu ya. Sampai ketemu Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih Bapak. Ya.